Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, anak-anak, kembali pagi hari ini kita akan mendengar cerita firman Tuhan. Melanjutkan firman Tuhan yang Miss Natalia kemarin ceritakan ya, mengenai Raja Saul diurapi menjadi Raja bangsa Israel. Yuk, kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di pagi hari ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan sebelum berkegiatan yang lainnya. Berkati kami Tuhan, ajar kami untuk dapat mendengarkan dengan baik. Berkati kami semua melalui firman yang kami dengar pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, cerita firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Samuel 13 ayat 5-14 yang diberi judul Ketidaktaatan Saul. Anak-anak, setelah Saul menjadi raja, dia memilih 3.000 orang menjadi tentara untuk membantu dia dan 1.000 orang untuk membantu Yonatan, anaknya yang berperang melawan orang-orang Filistin di Gilgal. Mereka menang atas orang Filistin. Kekalahan tentara Filistin itu membuat orang Filistin marah sehingga menggerakkan banyak kereta perang, pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki seperti pasir di tepi laut, bergerak maju, berperang melawan orang Israel. Nah, tentunya hal ini membuat orang Israel terjepit, sehingga banyak yang melarikan diri dan bersembunyi di gua, di keluk batu, di bukit batu, di liang batu, dan perigi. Bahkan ada yang lari menyeberangi sungai Yordan menuju ke tanah Gad dan Gilead. Namun, Raja Saul tetap di Gilgal dan seluruh tentara mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel untuk mempersembahkan korban bakaran. Namun, ketika Samuel tidak datang ke Gilgal dan rakyat atau tentara Israel mulai berserak-serak meninggalkan Saul. Sebab itu Saul memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran yang tidak seharusnya Saul lakukan karena Saul bukan seorang imam atau nabi, karena hanya imam atau nabi yang boleh mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberikan salam kepadanya. Namun Samuel menegur dia. Apa yang telah Saul perbuat? Saul menjawab bahwa karena dia melihat rakyatnya berserak-serak, dia dan meninggalkan Saul, dan Samuel pun tidak segera datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin sudah berkumpul di Michmas. Maka Saul berpikir bahwa sebentar lagi orang Filistin akan menyerang dia di Gilgal. Padahal ia belum mohon belas kasihan Tuhan untuk menolong dia. Sebab itu dia memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Maka Samuel berkata kepada Saul bahwa apa yang dibuat oleh Saul itu adalah tindakan yang tidak benar. Saul tidak mengikuti perintah Tuhan yang diperintahkannya kepadanya. Sebab sedianya Tuhan akan mengokohkan kerajaan atas bangsa Israel untuk selama-lamanya. Namun, karena ketidaksabaran Saul dan ketidaktaatannya, sekarang kerajaan Saul tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya menjadi raja atas umatnya untuk menggantikan Saul, karena Saul tidak mentaati perintah Tuhan. Mendengar hal itu, Saul sedih.
tetapi dia tidak bisa mengubah keputusan Tuhan. Nah, anak-anak, dari cerita hari ini kita belajar bahwa Tuhan menghendaki kita menjadi anak yang taat. Apa saja yang Tuhan suruh dalam firman-Nya, kita harus taati. Hal ini penting karena ketidaktaatan akan mendatangkan hukuman seperti Saul. Akhirnya, Saul ditolak menjadi raja atas Israel. Nah, anak-anak, demikian cerita firman Tuhan hari ini. Mulai hari ini kita belajar untuk taat ya. Taat kepada mama, kepada papa, kepada guru, bahkan taat kepada firman Tuhan. Nah, anak-anak, nats hari ini terambil dari 1 Samuel 13 ayat 14. Miss Evi akan bacakan buat kita semua ya. 1 Samuel 13 ayat 14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Nah, anak-anak, yuk sekarang kita akan tutup dengan berdoa, dilanjutkan dengan doa Bapa kami secara bersama-sama ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan selalu menolong kami untuk menjadi anak-anak yang dengar-dengaran dan taat. Taat kepada mama, papa, ibu guru, bapak guru, Mister dan Mrs. di sekolah, bahkan juga taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak, demikian cerita firman Tuhan hari ini. Bisa akan dilanjutkan dengan Miss dan Mister yang lainnya. Oke, selamat belajar dan bermain dan melanjutkan kegiatan yang lainnya bersama teman-teman dan Mister dan Mrs. yang lainnya. Dadah!